Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Apa kabar Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Telo? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan setiap kita dalam keadaan sehat selalu, senantiasa hidup berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap kuat di dalam kondisi keadaan pandemi seperti saat ini. Bapak Ibu, kembali kita akan beribadah bersama dan terlebih kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur ajaib yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebisaan kami, tapi semata-mata karena rahmat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bawa kami untuk lebih mengerti lagi setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menguatkan kami, menegur kami, membawa kami untuk semakin kuat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman waktu ke depan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk kepada setiap jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yaitu saya mengajak kita untuk mengingat kembali tentang keindahan hidup Kristiani, di mana ini kita harus mengingatnya kembali bahwa betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mengapa ini penting? Karena di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah tertera di dalam kitab suci. Kita harus senantiasa mengingat-ingatnya untuk terus-menerus melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Salah satu keindahan hidup Kristiani adalah yaitu tentang karya agung yang telah dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi, karya agung yang telah dibuat oleh Allah. Bapak Ibu, kita buka dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat ini mungkin ayat yang pernah atau sering kita mendengar, atau mungkin kita sering membacanya dari mungkin beberapa hamba Tuhan sering mengulang-ulang ayat ini. Tapi saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa karya agung Allah yang sempurna dalam kehidupan kita itu tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah dibatasi oleh keadaan apapun, termasuk sampai hari ini. Saya khawatir setiap kita, mungkin kita sudah mulai cemas, mungkin beberapa di antara kita khawatir karena keadaan kita, sehingga meragukan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini menegaskan kita bahwa karya agung Allah yang sempurna itu sudah dilakukan oleh Allah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, seperti saudara dan saya. Maka dari itu, patutlah kita mengingatnya untuk senantiasa membawa kita, menghibur kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah,
Bapak Ibu, siapa sih karya agung Allah itu? Secara sederhana, kalau kita melihat di sini, karya agung Allah adalah kita. Saudara dan saya adalah karya agung Allah yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita ketahui terus-menerus sebagai sebuah keindahan hidup Kristiani dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sebagai karya agung perlu kita ketahui ada dua hal unsur yang perlu dipenuhi dalam setiap karya yang agung. Minimal dua hal Bapak Ibu, yaitu dia harus indah dan unik. Mengapa dia harus indah dan unik? Untuk membedakan dari yang lain, dan untuk membedakan bahwa hanya karya itulah satu-satunya dan tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Maka dari itu Tuhan sudah menggenapkan dalam setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan seperti seumpama seorang seniman yang luar biasa. Dia seorang seniman yang jauh lebih agung daripada seniman-seniman yang lain, yang melakukan sebuah karya agung yang luar biasa, yang dimana dia menunjukkan karya agungnya untuk semua orang melihat dan memuji kreativitas dan kemampuannya di dalam dunia yang semakin tidak menentu. Maka itu dia memperlihatkan karya agungnya dalam setiap kehidupan kita. Nah, alasannya apa? Kenapa kita disebut karya agung? Di sini ayat ini memberitahu kepada kita yang pertama, yaitu karena kita adalah buatan Allah. Karena kita adalah buatan Allah. Seumpama seorang seniman, Bapak Ibu, kita adalah buatan Allah. Sekali lagi, keindahan diri kita ini bukan karena terletak pada diri kita sendiri saja. Tetapi waktu Allah berkata kita ini buatan Allah, sesungguhnya Allah ingin memberitahukan kepada kita lewat kitab sucinya, keindahan diri kita justru terletak pada keagungan Sang Pencipta kita, Bapak Ibu. Keindahan diri kita itu terletak pada keagungan Pencipta kita. Ayat ini mengatakan bahwa kita buatan Allah, di mana Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Efesus yang notabene adalah sebagian orang Yahudi, sebagian orang Yunani yang telah menjadi Kristen. Mereka adalah satu kumpulan jemaat Efesus, di mana Paulus mengingatkan mereka bahwa ingat, kalian itu adalah buatan Allah. Di mana frasa ini mengingatkan mereka kembali, dan kita pun juga diingatkan kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 1, di mana di situ Tuhan memberitakan kepada kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sedang memberitakan kepada kita, waktu Tuhan membuat kita, Dia adalah sumber utama dari keberadaan alam semesta, sumber utama dari kehidupan manusia, sekaligus merupakan fokus kehidupan yang bergerak, yang menggerakkan kehidupan manusia. Bapak Ibu, Allah selalu menjadi yang awal. Sebelum manusia ada, Allah sudah ada. Sebelum manusia bekerja, Allah sudah bekerja. Sebelum manusia berkarya, Allah sudah berkarya. Kalau kita lihat lagi kata buatan Allah dalam bahasa Yunani menggunakan kata poema, Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris kata ini menjadi poem, yang artinya sebuah puisi, Bapak Ibu. Jadi dengan arti bisa kita artikan bahwa setiap manusia adalah puisi-puisinya Allah, Bapak Ibu. Terkasih dalam Tuhan, kalau begitu, puisi-puisi Allah, Allah lah yang buat, Allah lah yang berkarya.
Dan setiap puisi-puisi, setiap karya-karya yang keluar dari Allah pasti berkualitas karya aku. Maka dari itu, setiap kita yang diciptakan oleh Allah pasti luar biasa. Manusia jauh lebih luar biasa dari ciptaan lain. Karena manusia dibuat dahsyat dan ajaib. Segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu, Tuhan membuat manusia memiliki bentuk fisik, spiritual, dan talenta-talenta yang berbeda-beda. Dan menenunnya Bapak Ibu ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Poinnya adalah di sini yang perlu kita garis bawahi. Mungkin kita ragu, mungkin kita khawatir, mungkin kita tidak bisa melihat sesuatu yang membanggakan dalam diri kita. Indah dan unik Bapak Ibu. Seperti sebuah layaknya karya yang agung. Tetapi di mata Tuhan, kita adalah, Anda dan saudara adalah karya agungnya. Anda adalah puisinya yang indah. Apapun yang dikatakan orang lain tentang kita, Bapak Ibu, itu tidak terlalu penting. Tetapi yang paling terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kebanyakan kita lebih pusing dengan apa kata orang tentang kita. Orang lain berpikir yang negatif tentang kita. Kita tersinggung. Orang lain membuli, mencibirkan kita, menggosipin kita. Kita membawa masuk dalam pikiran kita. Kita masuk dalam hati kita, kita sakit hati, sehingga kita lupa bahwa dengan perkataan Tuhan, bahwa kita itu indah dan unik. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apalagi seperti kondisi-kondisi saat ini Bapak Ibu, yang mungkin sebagian orang terjebak dengan perkataan-perkataan hoax atau perkataan-perkataan yang negatif yang diberitakan dimanapun berada, atau mungkin di sekeliling kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita yang orang percaya, Bapak Ibu, adalah karya agungnya Tuhan yang indah dan unik di mata Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, kita indah dan unik. Tidak satupun kita yang terlewatkan, yang biasa-biasa saja, yang mungkin, yang tidak punya tujuan, maksud dari Tuhan. Tidak. Tetapi justru waktu Tuhan mengadakan kita, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan maksudnya, yaitu indah dan unik. Jadi karena itu, kita ini dibuat oleh Allah. Yang kedua, mengapa kita itu sebagai dikatakan karya agungnya Allah? Di sini dikatakan bahwa bukan hanya sekedar kita dibuat oleh Allah, tetapi kita ini yang kedua diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, yang menariknya di sini Bapak Ibu, waktu kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki keunikan yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, setiap manusia yang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya satu kali. Tetapi kecuali orang-orang percaya, termasuk kita Bapak Ibu, kita diciptakan Allah dua kali. Mengapa? Karena yang pertama, kita adalah buatan Allah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu, manusia diciptakan oleh buatan Allah. Tetapi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Diciptakan kembali dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengapa demikian? Karena waktu Tuhan menciptakan kita di dalam Kejadian pasal pertama, Tuhan mengatakan, buat cipta-ciptaan yang lain, dia mengatakan semuanya baik. Tetapi waktu manusia diciptakan, semuanya sungguh amat baik, Bapak Ibu. Tetapi oleh karena dosa, keberadaan manusia yang sungguh amat baik itu telah rusak, Bapak Ibu.
Maka dari itu, Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa telah merusak segala yang baik yang Allah ciptakan dalam setiap kehidupan kita. Dosa telah merusak moral dan hidup kita, Bapak Ibu. Dan di mata Tuhan, kita tidak lagi hidup sebagaimana Allah inginkan. Kita lebih cenderung Bapak Ibu, hidup dalam keinginan-keinginan kita. Kita lebih cenderung hidup kita terikat kepada keinginan dosa duniawi, sehingga kita tidak lagi memikirkan apa yang dikatakan oleh Allah menurut Dia tentang kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya yang ada dalam setiap kehidupan manusia yang berdosa ini hanya dua. Yaitu pertama, ketidakberdayaan. Apa itu ketidakberdayaan? Orang yang mati tidak mampu lagi. Dia tidak berdaya karena dosa. Dan pada waktu kita hidup di dalam dosa, kita tidak mampu lagi. Kita tidak bisa menjadi tuan atas diri kita. Malah pikiran dan hati kita telah ditawan oleh dosa. Dan sehingga kita menjadi budak dosa, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Karena kita tidak berdaya. Oleh karena dosa, pertama, ketidakberdayaan. Dan yang kedua, kita mengalami pembusukan. Karena sesuatu ketidakberdayaan akan mengalami pembusukan, sehingga kita mengalami yang namanya lambat laun akan mati. Lambat laun akan membusuk dan akhirnya kita akan mati, Bapak Ibu. Makanya kita tidak mendengar lagi apa kata Tuhan, sehingga kematian rohani menyebabkan jiwa kita mengalami pembusukan. Dan sehingga kita lambat laun akan membusuk. Dan kematian rohani akan terus-menerus bergulir dan mengalami pembusukan dalam jiwa kita. Bapak Ibu, makin lama makin lama watak kita, karakter kita, hati kita tidak makin baik, Bapak Ibu. Dilindungi dengan rung-rungan, dilindungi dengan perkataan-perkataan kotor, pikiran-pikiran kotor, sesuatu yang jahat, licik, najis, tersimpan dalam hati kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak melihat jalan keluar. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Dalam ayat 4, dalam pasal 2 ini, Paulus berkata bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih setianya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Amin. Bapak Ibu. Jadi puisi yang rusak itu, amin, karya yang rusak itu, yang tidak lagi memancarkan keindahan penciptanya, yang hanya layak dibuang dalam api pembakaran, oleh karena anugerah Allah, dihidupkan kembali. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Maka dari itu, dalam ayat 10b ini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dihidupkan lagi, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan di sini dalam bahasa Yunaninya ketiso, yang sejajar dengan kata bara dalam bahasa Ibrani dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, kedua kata ini Bapak Ibu hanya digunakan bila pelaku penciptanya itu adalah Allah sendiri. Jadi kata yang diciptakan di sini ini berbentuk pasif. Mempunyai pengertian bahwa dalam penciptaan ulang itu manusia itu pasif, bukan aktif. Tidak ada andil sedikit pun di dalamnya. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa mengembalikan untuk manusia bisa kudus kembali. Tetapi justru oleh perbuatan Allah menciptakan kembali dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka dari itu ditegaskan dalam ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, penciptaan ulang ini memerlukan pengorbanan yang sangat mahal. Puisi yang dibuat oleh Allah sebelumnya telah tercemar dan hanya bisa bisa dibersihkan oleh darah Kristus sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Murka Allah yang menyala-nyala, yang seharusnya ditimpakan kepada kita, telah Ia timpakan kepada anaknya yang sebagai tumbal penebus dosa kita, Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu, Allah tidak murka lagi dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menghidupkan, membangkitkan, dan juga memberikan kita tempat untuk memerintah bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu. Kita yang dulu adalah musuh Allah, diampuninya, diperdamaikan, bahkan dijadikan rekan sekerjanya, Bapak Ibu. Benarlah apa kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang menjadi keunikan kita, yang berbeda dari manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kita telah diciptakan kembali. Kita bukan menjadi manusia yang rusak, puisi yang rusak, tetapi sesungguhnya kita sudah diciptakan kembali, Bapak. Ketahuilah, kita adalah karya agung Allah yang luar biasa, yang diciptakan dengan indah dan unik. Jangan ada orang yang meremehkan apa yang Tuhan ciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Kita harus menghargai diri kita, Bapak Ibu. Kita harus melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Kita diberinya karunia-karunia, talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang sangat unik yang terdapat dalam diri kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya buat diri kita yang perlu kita renungkan. Kalau Tuhan terlampau jauh sudah buat karya agung yang sempurna dalam kehidupan kita lewat anaknya yang tunggal dalam kehidupan kita, apa yang telah kita buat dari semua keindahan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita masih hidup dalam setiap kesalahan? Apakah kita masih hidup dalam setiap kecemasan? Apakah kita mau terus dirundung dengan kesalahan-kesalahan, Bapak Ibu? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah berbuat yang baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, panggilan firman Tuhan ini datang kepada kita. Kalau kita masih hidup dalam semua kesalahan-kesalahan yang kita buat, sekarang bertobatlah. Hanya di dalam Kristus saja kita mendapatkan keindahan, kemerdekaan yang sejati. Di luar Kristus, kita merasa tertuduh, kita merasa diperbudak oleh dosa, kita merasa dibuat keadaan kita terombang-ambing, tidak menentu. Justru di dalam Kristus, walaupun di tengah keadaan yang tidak menentu seperti saat ini, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan keindahan yang sejati, walaupun di tengah-tengah kesulitan apapun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa pergumulan apa yang kita hadapi, tapi lewat kehidupan kita hari ini, ingat, kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jangan buang sia-sia apa yang telah Tuhan buat. Karena semua yang Tuhan buat itu total bagi kita. Seharusnya setiap kita harusnya juga total mencintai Dia yang berlimpah-limpah mengasihi kita. Oleh karena itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita pekerjaan ini. Nah, pertanyaannya mungkin,
Apa tujuannya? Mengapa Tuhan memberikan ini semua? Mengapa Tuhan memberikan ini kepada kita yang sudah rusak? Aku kan punya latar belakang jelek. Aku kan dibandingkan orang yang lebih pintar daripada saya, ada orang jauh lebih baik. Kenapa Tuhan memilih saya? Apa tujuannya? Dalam ayat ini, Tuhan berkata bahwa Dia melakukan semuanya itu untuk melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Inilah menjadi tujuannya, mengapa Allah menyelamatkan kita, yaitu adalah untuk melakukan pekerjaan baik, di mana Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita. Dia mempunyai rancangan yang indah di dalam diri manusia, dan rancangannya itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, rancangannya dalam pekerjaan baik ini, jangan kita berpikir, oh itu hanya pemulihan ekonomi saja, pemulihan keluarga saja. Bukan hanya itu. Di sini tidak berbicara tentang ekonomi yang dipulihkan, penyakit yang disembuhkan, segala berkat-berkat yang dilimpahkan dalam hidup ini, tetapi melainkan yang juga soal sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh kita, yaitu melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik dilakukan di sini agar kita terus melakukannya sebagai respon bahwa kita telah diselamatkan. Pekerjaan baik di sini bukan kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Justru karena kita sudah diselamatkan, makanya kita melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Jadi, ini sebuah tindakan-tindakan yang kreatif dan positif untuk kita lakukan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka itu, pekerjaan baik di sini pun juga bukan berkepentingan untuk melihat diri sendiri. Tujuannya bukan untuk, kalau saya berbuat baik ini supaya orang memperhatikan diri saya, supaya orang mengeluh-elukan saya, supaya orang memperhatikan, oh dia baik, oh dia murah hati. Tidak. Tapi justru waktu kita melakukan pekerjaan baik, hanya dengan satu tujuan, memperkenalkan Allah pencipta kita yang setia. Maka dari itu, dalam pekerjaan baik ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, jika setiap anak-anak Tuhan percaya, orang-orang percaya, tidak mempunyai tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik, terlebih lagi tidak mempermuliakan kemuliaan Tuhan, maka ada yang salah. Jangan-jangan itu kita hanya menuruti keinginan kita sendiri, Bapak Ibu. Dan juga maksud dari pekerjaan baik di sini, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa pekerjaan baik ini agar nama Allah, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Maka dari itu kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang juga Tuhan melakukan sesuatu yang enak dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun kondisinya, tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Yaitu Tuhan menginginkan lewat kehidupan kita, namanya dipermuliakan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, setelah Tuhan memperlengkapi kita dengan luar biasa, apakah kehidupan kita sudah mempermuliakan Dia? Karena ayat ini berkata begini, setelah tujuannya untuk pekerjaannya baik, Tuhan berkata, ini dilakukan dan Tuhan mau yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti menandakan bahwa
Tuhan bertanya kembali kepada kita, apakah hidup kita yang indah dan unik ini, yang telah dilakukannya bahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, sudah menjalankan amanat agung yang untuk satu tujuan, orang mempermuliakan Allah? Atau sebaliknya, jangan-jangan orang melihat kita malah menghujat Tuhan. Katanya dia pelayan Tuhan, kok hidupnya begitu? Katanya dia pendeta, kok dia hidupnya masih dalam dosa? Katanya dia hamba Tuhan, kok mulutnya masih ada muncul perkataan-perkataan kotor? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17 berkata bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Akhirnya, perlengkapan yang dibuat oleh Allah, yang indah dan unik itu, sudah diberi oleh kita dengan satu tujuan, untuk pekerjaan baik. Maka dari itu pertanyaannya sekarang kepada kita, bukan masalahnya bisa atau tidak bisa, tapi apakah kita mau atau tidak mau. Ada banyak orang berpikir, janganlah dulu saya melayani dia, janganlah, saya belum bisa. Ada orang bilang lagi, janganlah dulu saya ke gereja, saya masih senang dengan ini, belum bisa lah saya. Belum ada waktunya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ingat, ini adalah waktu-waktu kesempatan buat kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya tidak tahu seberapa lama waktu yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, karena setiap kita berbeda, Bapak Ibu. Setiap kita indah dan unik. Sekali lagi, saya tidak sama dengan Bapak Ray, saya tidak sama dengan Ibu Gembala. Ada waktunya. Saya tidak tahu Tuhan memakai saya sampai berapa waktu lamanya. Tetapi bagian saya adalah bagaimana saya mencoba dan mau dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Begitu juga dengan saudara. Apakah kita mau menjadi alat-alatnya Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ingat, kita ini karya agungnya Tuhan. Kita karya agungnya Tuhan. Jangan pernah kita berbuat hal-hal yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau teguran firman Tuhan ini datang kepadamu, bertobat. Datang kembali kepada Kristus, minta ampun kepada Tuhan, dan kembali kepada Dia. Kalau engkau seorang yang belum percaya kepada Tuhan, ingatlah, hanya dalam Kristus Yesus engkau mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bawa hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita terjebak dengan segala kecemasan, kekhawatiran. Lewat kehidupan kita, Tuhan sudah punya rencana yang agung. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah dan unik bagi setiap kita. Bagian kita adalah kita harus menggalinya, kita harus mempergunakan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Bagi kita Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi percayalah, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kembali dan melakukan pekerjaan yang baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sederhana datang kepada kami, yang membawa ingatan kami kembali bahwa sungguh karya agung Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, indah dan unik. Ajar kami terus untuk tetap kuat di dalam Tuhan,
untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam perjalanan kami di hari-hari ini. Mungkin di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami banyak kesulitan, kecemasan. Tapi biarlah lewat kebenaran firman menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang agung dan setia. Terima kasih Bapa, kami simpan kebenaran firman-Mu ini dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.